Gunung Merapi kembali erupsi pada Kamis dini hari dengan meluncurkan awan panas sejauh 2.500 meter ke sisi barat daya. Lontaran awan panas mengancam potensi kebakaran vegetasi hutan lindung. Selain terjadi luncuran awan panas, BPPTKG mencatat pada Rabu pagi sejak pukul 00 hingga pukul 6 pagi teramati 15 kali guguran lava pijar ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 2.000 meter. Serta aktivitas kegempaan mencapai 166 kali kegempaan terdiri dari 1 kali awan panas, 56 kali gempa guguran, 8 kali hembusan, 79 kali hibrid fase banyak, 21 kali vulkanik dangkal, dan 1 kali tektonik jauh. Hingga kini status Gunung Merapi masih ditetapkan di level siaga dengan ancaman bahaya berupa lontaran material awan panas dan lava pijar sejauh maksimal 5 km dari puncak. Kenaikan angka penderita COVID-19 di sejumlah daerah membuat penjualan obat meningkat di kota Semarang. Hal ini banyak masyarakat yang memburu obat-obatan gejala COVID-19, seperti demam, batuk, pilek, serta gejala lainnya. Kenaikan penjualan obat-obatan gejala COVID-19 bisa mencapai 50%, bahkan terkadang beberapa stok obat tertentu kosong karena banyak permintaan. Di Kudus, antusias masyarakat yang hendak vaksinasi di Puskesmas Jepang, Kecamatan Mejobo membuat sejumlah warga harus balik tanpa mendapatkan suntikan vaksin karena tak kebagian. Semangat vaksinasi warga ini harus tertunda setelah petugas Puskesmas menjadwal ulang karena terbatasnya kuota harian dosis vaksin. Ketua Tim Vaksinasi Puskesmas Jepang, Dr. Rita menuturkan, antrian akibat tertunda jadwal vaksinasi dosis kedua selama 7 hari sebelumnya, sehingga terjadi penumpukan. Selain itu, banyak warga yang belum tervaksin datang. Dalam vaksinasi ini, Puskesmas menyiapkan 200 dosis vaksin, namun tingginya antusias ditambah menjadi 300 dosis. Lembaga Sosial Rotary Kunti Semarang menyalurkan bantuan berupa kasur, bantal selimut, dan peralatan MCK bagi rumah isolasi mandiri terpusat yang baru saja didirikan oleh relawan Realitas Semarang. Diharapkan bantuan ini semua stakeholder dan elemen masyarakat bekerja sama dan bergerak bersama untuk ikut membantu pemerintah dalam memerangi dan menanggulangi COVID di lingkungannya masing-masing. Selamat datang kembali di Metro News, pemirsa, bersama saya Noval Nurosa. Seperti biasanya, Metro News akan hadir selama 1 jam ke depan dengan sejumlah informasi dari Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita langsung simak 3 informasi utama dalam Metro News edisi hari ini. Yang pertama datang dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang mengizinkan para pedagang kaki lima untuk berjualan selama perpanjangan PPKM level 4. Para pedagang diperbolehkan berjualan secara bergiliran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara itu terkait dengan update COVID-19 di Blora, angka kesembuhan pasien COVID-19 terus meningkat dan juga kapasitas bed occupancy rate di RSUD Dr. Sutiono kini juga hanya terisi 47%. Kemudian untuk Anda penyuka hidangan ikan, ada sebuah tempat kuliner di Magelang yang menyajikan olahan mangut dari berbagai ikan liar khas Sungai Progo dan Elo. Berbagai ikan ini diyakini kaya protein dan juga memiliki rasa yang gurih serta lezat. Baik, kita mulai langsung dari informasi yang pertama. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengizinkan para pedagang kaki lima untuk berjualan selama perpanjangan PPKM level 4.
Para pedagang diperbolehkan berjualan namun secara bergiliran dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah Provinsi DIY telah membuka akses masuk ke kawasan Malioboro dalam masa perpanjangan PPKM level 4. Para pedagang kaki lima juga sudah mulai berdagang secara bergilir dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan diharapkan dengan dibukanya kawasan Malioboro serta beberapa titik lainnya yang merupakan sektor esensial ekonomi DIY bisa kembali menggeliat. Dan meskipun suasana masih terlihat lengang serta tidak banyak aktivitas warga dan wisatawan di tempat tersebut, namun para pedagang tetap menyambut baik tindakan dari Pemprov DIY karena sudah hampir 1 bulan mereka tidak berjualan. Dua tiga hari yang lalu kan sudah dicoba gitu. Jadi kami berharap juga nanti kalau bisa berpindah yang ditutup, tidak terus-menerus seperti itu, memberikan ruang untuk mereka bisa jualan, karena di close itu otomatis tidak ada orang ke situ, ya jualannya nggak akan ada yang beli. Baru buka hari ini. Kenapa tertarik hari ini gitu Pak? Kan udah PPKM-nya udah turun peraturannya. Terus harapannya apa Mbak dengan hari ini sudah mulai bisa jualan? Semoga dagangan laris lancar. Sedangkan perpanjangan PPKM level 4 di sisi lain juga berimbas terhadap sejumlah pengusaha, terutama di sektor perhotelan yang mulai gulung tikar akibat beban biaya operasional yang semakin berat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Semarang berharap pemerintah bisa segera memberikan perhatian kepada para pekerja di sektor perhotelan ini. Ketua PHRI Kabupaten Semarang Fitri Rizani mengatakan bahwa bisnis perhotelan di Kabupaten Semarang memiliki ketergantungan dengan kegiatan pariwisata di daerah setempat. Sepanjang aktivitas pariwisata berhenti, maka hal ini akan berimbas pada tamu yang datang ke hotel. Para pekerja di sektor perhotelan di Kabupaten Semarang saat ini juga tengah menghadapi situasi sulit akibat dampak pembatasan mobilitas dan aktivitas pariwisata. Selain itu, mereka juga terus dibayangi oleh pemutusan hubungan kerja massal. Sejumlah pengusaha sektor perhotelan pun kini mulai gulung tikar karena beban biaya operasional yang semakin berat. Untuk itu, PHRI berharap agar pemerintah bisa memperhatikan nasib pekerja di sektor perhotelan dan pariwisata dengan kebijakan bantuan tunai bagi pekerja yang terdampak oleh PPKM level 4 ini. Dan ini sangat memberatkan kami sebagai pengusaha dan juga para pelaku wisata di Kabupaten Semarang. Yang kami pikirkan sekarang adalah karyawan yang terdampak, di mana mereka tidak mendapatkan subsidi sama sekali dari pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tetapi tidak memberikan satu stimulus kepada karyawan terdampak. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Satpol PP Kota Semarang menggandeng Linmas dan juga sejumlah organisasi untuk membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Selain itu, petugas juga melakukan edukasi masyarakat tentang PPKM ini. Sebanyak 150 paket bantuan sosial ini dibagikan kepada masyarakat yang terdampak PPKM di kawasan Banjir Kanal Timur Kota Semarang. Kegiatan serupa juga sudah dilakukan 4 kali di lokasi yang berbeda. Dan diharapkan bantuan ini bisa sedikit membantu beban masyarakat di tengah pandemi. Tidak hanya itu, petugas juga memberikan edukasi masyarakat tentang PPKM sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian di Grobogan, Satlantas Polres Grobogan ini memiliki cara unik untuk mengatur penyekatan selama PPKM darurat. Petugas mengubah kendaraan patroli menjadi mobil paket sembako serta memberikan bantuan bagi warga yang terdampak PPKM darurat. Satlantas Polres Grobogan memanfaatkan kendaraan patroli kendaraan untuk paket sembako yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak oleh PPKM darurat. Sebelum melaksanakan tugas di pos penyekatan, masing-masing anggota membawa 2 paket sembako berisi beras, minyak, dan juga mie instan. Kemudian para anggota ini melakukan patroli ke sejumlah titik penyekatan.
Petugas juga mengatur mobilisasi warga yang melintas di pos penyekatan serta memeriksa kelengkapan surat perjalanan. Para sopir dan warga yang tertib mematuhi aturan diberikan bantuan sembako ini. Kami dari Polres Grobogan menghimbau kepada bakti sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat di wilayah Grobogan, terutama di penyekatan Getas dan penyekatan Simpang 5. Sasarannya, Bu? Sasarannya kepada masyarakat yang terdampak PPKM darurat ini, mereka yang sering kena penyekatan terbalikan. Sejumlah perkembangan terkini dari kasus COVID-19 di Jawa Tengah akan kami hadirkan di segmen selanjutnya. Metro News akan segera kembali.